Harapan terbesar dari balik jeruji. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, aktor Amar Zoni menyampaikan harapan yang menyentuh hati banyak pihak. Usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 8 Januari, Amar buka suara tentang keinginan terdalamnya, bukan soal karir, ketenaran, ataupun dunia hiburan yang dulu membesarkan namanya. Tetapi, sebuah harapan sederhana yang kini terasa begitu jauh, bisa kembali merasakan kebebasan. Dengan suara yang tenang namun penuh harap, Amar menyebut bahwa tahun ini menjadi titik penting dalam perjuangannya. Ia ingin keluar dari jerat hukum dan bisa kembali menjalani hidup di luar jeruji besi. Harapan ini menjadi sumber semangat baginya untuk bertahan di tengah tekanan proses hukum yang menjerat. Tak hanya sekedar ingin bebas secara hukum, Amar menekankan bahwa ia ingin bebas sepenuhnya, baik secara fisik maupun batin. Sebuah pernyataan yang menunjukkan keinginannya untuk memperbaiki hidup dan meninggalkan masa lalu yang kelam. Doa dan harapan yang diumumkan terbuka. Amar Zoni tidak lagi menyembunyikan keinginannya. Di depan awak media, ia secara terbuka meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Ia menyadari bahwa proses hukum yang tengah ia hadapi tidaklah mudah, dan keputusan akhir tidak berada di tangannya. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Amar tetap memilih untuk bersuara, mencoba membangun simpati publik. Pernyataan ini tidak disampaikan dengan emosi yang meledak-ledak, melainkan dengan nada rendah hati. Ia menyampaikan permohonannya dengan ekspresi yang menyiratkan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Bagi Amar, ini bukan hanya soal mendapatkan keringanan hukum, tapi juga tentang kesempatan kedua yang diharapkannya dari publik. Ia mengakui hanya bisa berserah kepada proses yang berjalan. Tapi harapan untuk bisa kembali menjalani hidup secara normal, membangun masa depan, dan memulihkan citranya sebagai ayah dan artis menjadi motivasi terbesarnya. Fokus pada perjuangan hukum yang kini dipegang kuasa hukum. Dalam pernyataannya, Amar Zoni juga menyebut dua nama penting dalam hidupnya saat ini, John dan Firman, dua sosok kuasa hukum yang ia percaya untuk membantunya keluar dari kasus narkoba yang tengah menjerat. Ia mengatakan dengan jelas bahwa seluruh upaya hukum kini dipercayakan kepada tim kuasa hukumnya. Baginya, langkah hukum bukan sekadar strategi formal, melainkan jalan satu-satunya yang bisa membawanya kembali pada kebebasan. Dengan menyerahkan sepenuhnya pada John dan Firman, Amar menunjukkan bahwa dirinya kini memilih untuk fokus memperbaiki diri dari dalam. Ia tak lagi mencoba membela diri di depan publik seperti sebelumnya, namun lebih memilih diam dan berharap jalannya terbuka lewat proses hukum. Langkah ini juga memperlihatkan perubahan pendekatan dari membantah dan membela diri menjadi lebih pasrah dan mengandalkan jalur hukum yang sah. Ketulusan ingin kembali berkarya, bukan sekedar popularitas. Selain kebebasan, Amar Zoni menyebut ada satu lagi yang sangat ia rindukan, dunia hiburan. Ia mengakui bahwa meski saat ini hidupnya jauh dari sorotan kamera, keinginannya untuk kembali berkarya tetap menyala. Namun, pernyataannya kali ini bukan soal ambisi atau popularitas semata. Ia tidak berbicara tentang ingin mendapatkan peran besar atau menjadi headline. Yang ia sampaikan lebih pada harapan bisa kembali menjadi pribadi yang produktif, seseorang yang punya arah dan kegiatan positif. Dunia hiburan baginya adalah rumah kedua, tempat yang telah membesarkan namanya. Kini, ia ingin kembali ke rumah itu, bukan untuk menjadi sorotan, melainkan untuk menata ulang hidupnya. Pernyataan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa Amar mulai menyadari pentingnya karya dan peran positif di masyarakat, ketimbang hanya menjadi objek kontroversi. Kerinduan ayah yang paling dalam, bertemu buah hati. Namun dari semua harapan yang ia ucapkan, ada satu hal yang membuat suasana menjadi hening. Kerinduannya terhadap anak. Dengan suara yang lirih, Amar Zoni mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu kembali dengan buah hatinya. Dalam suasana sidang yang formal dan penuh tekanan, kalimat itu keluar begitu manusiawi. Ia tidak menyebut nama anaknya secara spesifik, tetapi rasa kehilangan seorang ayah terhadap anaknya sangat terasa dari nada bicaranya. Kalimat sederhana, "dan saya bisa ketemu sama anak saya," jadi salah satu momen paling emosional dalam pernyataan Amar. Ini bukan tentang rehabilitasi nama baik, bukan pula tentang proyek baru. Ini tentang cinta seorang ayah yang terputus oleh jeruji besi. Kerinduan ini menunjukkan bahwa di balik semua kontroversi dan kasus, Amar tetaplah manusia yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan keluarganya,
terutama sang anak. Kejujuran yang mulai ditunjukkan, meski tanpa kata menyesal. Menariknya, sepanjang pernyataan tersebut, Amarzoni tidak pernah secara eksplisit menyebut kata menyesal. Namun, nada dan pilihan katanya menyiratkan banyak hal. Ia lebih banyak bicara tentang harapan, kesempatan, dan keinginan untuk kembali. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada upaya untuk menyalahkan pihak lain. Kalimat-kalimatnya terdengar sebagai cerminan dari seseorang yang mulai menerima kenyataan dan berusaha melangkah dari situ. Ini bukan lagi tentang siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi tentang seseorang yang sudah jatuh dan ingin bangkit perlahan. Dalam dunia hiburan yang penuh drama dan manuver publik, sikap seperti ini terbilang langka. Ia tidak membuat drama air mata, tidak juga meledakkan emosi. Justru karena itu, pernyataannya terasa lebih tulus dan menyentuh. Respons publik yang masih terbelah. Meski Amarzoni dah menunjukkan sikap yang lebih tenang dan terbuka, bukan berarti publik sepenuhnya memaafkan. Reaksi warganet tetap beragam. Ada yang menyampaikan dukungan dan mendoakan agar ia bisa berubah, namun tak sedikit pula yang skeptis. Banyak yang masih mengingat bahwa ini bukan kali pertama Amar tersandung kasus narkoba. Ada kekhawatiran bahwa keinginannya untuk bebas hanyalah bagian dari strategi untuk mendapat simpati. Namun tak bisa dipungkiri bahwa narasi tentang kerinduan seorang ayah dan keinginan untuk kembali berkarya memiliki kekuatan tersendiri. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai keluarga, kalimat seperti ingin ketemu anak bisa menyentuh banyak orang, terlepas dari rekam jejak masa lalunya. Hal inilah yang membuat pernyataan Amar jadi sorotan hangat di media sosial. Media dan kuasa narasi di tangan Amar. Dengan tampil di depan media dan menyampaikan harapan-harapannya secara langsung, Amarzoni tampaknya sadar bahwa ia masih punya kuasa atas narasi dirinya sendiri. Di tengah badai opini, ia memilih untuk mengambil alih mikrofon dan menyampaikan versinya. Meski sederhana, langkah ini bisa mengubah cara publik melihat dirinya. Ini bukan sekedar konferensi pers, ini adalah bentuk komunikasi langsung yang emosional dan manusiawi. Dalam dunia hiburan, narasi adalah segalanya. Dan dengan pernyataan yang menyentuh ini, Amar berusaha menulis ulang cerita tentang dirinya. Mungkin bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memberi ruang bagi babak baru. Ia ingin dikenal bukan hanya sebagai artis yang terjerat kasus narkoba, tapi sebagai seseorang yang pernah jatuh dan ingin bangkit. Apakah ini pertanda babak baru untuk Amarzoni? Jika dilihat dari seluruh pernyataannya, banyak yang mulai mempertanyakan, apakah ini awal dari babak baru dalam hidup Amarzoni? Apakah pernyataan ini hanyalah strategi atau benar-benar cerminan perubahan? Sulit untuk menilai dari satu momen saja. Namun bahasa tubuhnya, pilihan kata yang tidak agresif, dan fokus pada keluarga serta karya menjadi sinyal bahwa ada keinginan untuk berubah. Tentu, hanya waktu yang bisa membuktikan apakah niat tersebut akan benar-benar diwujudkan. Tapi sebagai publik, kita menyaksikan secercah harapan bahwa seseorang yang pernah terjatuh bisa memiliki niat untuk bangkit, meski prosesnya panjang dan tidak instan. Dan di tengah sinisme yang sering mengiringi berita selebriti, kadang harapan kecil seperti ini layak untuk diberi perhatian. Sebuah pertanyaan terbuka, siapkah dunia hiburan menerimanya kembali? Pertanyaan yang tersisa di akhir kisah ini bukan hanya tentang hukum atau vonis pengadilan. Tapi lebih dalam lagi, apakah dunia hiburan dan publik siap memberi kesempatan kedua kepada Amarzoni? Ia telah menyampaikan harapannya untuk bebas, berkarya, dan bertemu anak. Kini, bola berada di tangan sistem hukum dan masyarakat. Keputusan hukum akan menentukan takdirnya secara resmi. Tapi opini publik akan menentukan apakah ia masih bisa eksis di layar kaca dan panggung hiburan. Dalam sejarah selebriti Indonesia, beberapa pernah bangkit dari keterpurukan. Namun, tak semuanya berhasil. Maka, pernyataan Amar ini bisa jadi awal atau justru akhir. Dan seperti kisah hidup yang tak bisa ditebak, publik kini menanti. Babak seperti apa yang akan dibuka oleh aktor bernama Amarzoni?